Pemeriksaan denyut nadi. Tujuan praktikum. Yang pertama, memeriksa denyut nadi. Yang kedua, mengamati dan mempelajari pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi. Yang ketiga, mengamati dan mempelajari pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Apa itu denyut nadi? Denyut nadi adalah berapa kali arteri atau pembuluh darah bersih mengembang dan berkontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Jumlah denyut nadi sama dengan detak jantung. Manusia rata-rata berdenyut sekitar 60-100 kali per menit. Orang yang terbiasa berolahraga seperti para atlet biasanya memiliki denyut jantung normal yang lebih rendah, yaitu sekitar 40 kali per menit. Ini karena kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri. Proses terjadinya denyut nadi. Sel otot jantung melakukan kontraksi dengan tujuan untuk memompa darah yang dicetuskan oleh sebuah potensi aksi dan menyebar melalui membran sel otot. Ketika melakukan kontraksi, jantung menjadi berdenyut secara berirama. Hal ini akibat dari adanya potensi aksi yang ditimbulkan oleh kegiatan diri jantung itu sendiri. Semakin banyak Anda bergerak, maka frekuensi detak jantung akan semakin meningkat. Di saat tubuh bergerak, kerja beberapa organ seperti otot akan semakin berat. Hal tersebut membuat otot membutuhkan suplai oksigen dan nutrisi lebih banyak untuk menjalankan fungsinya. Semakin berat aktivitas fisik, semakin cepat denyutnya. Semakin besar massa tubuh seseorang, semakin cepat juga denyut nadinya. Praktikum pemeriksaan denyut nadi. Alat dan bahan. Yang pertama, buku catatan. Yang kedua, pulpen. Yang ketiga, kasur untuk berbaring. Yang keempat adalah 2 praktikan atau 2 responden. Langkah kerja. Untuk memeriksa denyut nadi arteri radialis dekstra dengan menggunakan ujung jari 2, 3, dan 4 yang diletakkan sejajar dengan jari 1 terhadap jari yang lain di atas arteri radialis tersebut. Praktikan pertama diminta berbaring terlentang selama 2-3 menit. Kemudian tentukan atau hitung denyut nadi sebanyak 3 kali pengulangan dan kemudian hitung rata-ratanya. Praktikan diminta duduk tenang selama 2-3 menit. Kemudian tentukan frekuensi irama denyut arteri radialis dan diukur 3 kali berturut-turut serta hitung nilai rata-ratanya. Praktikan diminta berdiri dengan tenang selama 2-3 menit.
Kemudian tentukan frekuensi irama denyut arteri radialis sinistra dan diukur 3 kali berturut-turut serta dihitung nilai rata-ratanya. Setelah itu, catat semua data pada tabel. Pada pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi pada praktikan 2. Untuk memeriksa denyut nadi arteri radialis dekstra dengan menggunakan ujung jari 2, 3, 4 yang diletakkan sejajar dengan jari 1 terhadap jari yang lain di atas arteri radialis tersebut. Sebelum memulai aktivitas fisik yang pertama yaitu lari di tempat, praktikan 2 istirahat terlebih dahulu. Sambil istirahat, denyut nadi dihitung sebanyak 3 kali pengulangan dan kemudian catat rata-ratanya. Hal ini bertujuan untuk membandingkan denyut nadi saat beristirahat dengan saat beraktivitas fisik. Setelah beristirahat, praktikan 2 melakukan aktivitas fisik lari di tempat selama 3 menit. Setelah lari di tempat, hitunglah denyut nadi praktikan 2 sebanyak 3 kali pengulangan dan catat rata-ratanya. Hal yang sama juga dilakukan sebelum memulai aktivitas fisik lainnya. Yang pertama dilakukan adalah istirahat sebelum lanjut ke aktivitas fisik selanjutnya. Aktivitas fisik yang dilakukan selanjutnya adalah sit up. Setelah sit up, pastinya dilakukan penghitungan denyut nadi sebanyak 3 kali pengulangan dan kemudian catat rata-ratanya. Setelah sit up, pastinya akan melakukan pralatihan yang berikutnya sebelum ke latihan yang terakhir. Latihan sit up dilakukan selama 3 menit. Yang terakhir adalah aktivitas jumping jack yang dilakukan selama 3 menit. Tahapan-tahapan yang telah disebutkan sebelumnya juga dilakukan pada olahraga ini. Hasil dan pembahasan pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi pada praktikan 1. Pada posisi berbaring, rata-rata adalah 26. Saat duduk, rata-rata denyut nadi adalah 52,66. Saat berdiri, rata-rata denyut nadi adalah 61. Pada tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika berbaring, maka jantung akan berdetak lebih lambat dibandingkan saat sedang duduk atau berdiri. Hal ini disebabkan saat berbaring, maka efek gravitasi pada tubuh akan berkurang, yang membuat lebih banyak darah mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh darah. Kecepatan denyut jantung akan meningkat pada posisi duduk, karena jantung memompa darah akan lebih keras sehingga melawan gaya gravitasi. Hal ini membuat tekanan darah cenderung stabil. Pada saat seseorang berdiri, detak jantung akan meningkat karena darah yang kembali ke jantung akan lebih sedikit. Kondisi ini ketika seseorang bergerak dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri sehingga terjadi peningkatan detak jantung secara mendadak. Hasil dan pembahasan pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi pada praktikan kedua. Dari tabel tersebut didapatkan pada pralatihan pertama, rata-rata denyut nadi berjumlah 67,33. Saat latihan pertama yaitu lari di tempat, rata-rata denyut nadi berjumlah 79,33. Saat pralatihan kedua, rata-rata denyut nadi yaitu 71,33. Kemudian pada kegiatan sit up, rata-rata denyut nadi berkisar 87,33. Saat pralatihan ketiga, rata-rata denyut nadi adalah 60,33. Saat latihan yang terakhir yaitu jumping jack,
rata-rata denyut nadi berjumlah 95,33. Pada tabel, pengaruh aktivitas terhadap denyut nadi dari kegiatan lari di tempat, sit up, sampai jumping jack dari ketiga kegiatan tersebut mendapatkan hasil rata-rata denyut nadi dari rendah sampai tinggi. Kegiatan yang paling melelahkan adalah jumping jack. Dari hasil tabel tersebut bahwa semakin berat aktivitas fisik, semakin cepat denyutnya. Biasanya, saat berolahraga, metabolisme tubuh akan meningkat, yang membuat kerja jantung juga meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Akibatnya, akan terjadi peningkatan suhu tubuh, berkeringat, serta denyut jantung meningkat.